Selamat siang Dr. Sinsanta dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jeremy Christopher dengan NIM 10-2018-125. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan urin, di mana untuk pemeriksaan urin dibagi menjadi 3, makroskopik, mikroskopik, dan kimia. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan makroskopik urin. Pertama saya akan melihat warna urin. Untuk pemeriksaan warna urin ini dilakukan dengan cara mengisi tabung reaksi sampai 3/4 penuh, dan penilaian dilakukan pada kedudukan tabung dalam posisi serong. Untuk warna urin ini kita bisa melihat ada warna kuning tua, urinnya pekat, bilirubin dan akriflavin. Kuning hijau, bilirubin teroksidasi menjadi biliverdin. Dan coklat tua, eritrosit teroksidasi menjadi methemoglobin, homogenistik asid, melanin. Kemudian ada warna merah keruh, eritrosit, hemoglobin, mioglobin, porfirin, kontaminasi darah merah atau Hyde, merah coklat. Kemudian yang terakhir ada seperti susu, di mana terdapat kristal fosfat, kristal urat, pus, kilus, lemak, bakteri, dan getah prostat. Selanjutnya kejernihan urin. Di sini cara menilai kejernihan urin sama dengan menilai cara menilai warna urin. Kejernihan urin dinyatakan sebagai jernih, agak keruh atau sangat keruh. Kekeruhan urin dapat terjadi pada keadaan normal maupun abnormal. Selanjutnya berat jenis urin. Dalam keadaan normal, berat jenis urin dapat diubah dari waktu ke waktu, menggambarkan fungsi pemekatan ginjal. Berat jenis urin 24 jam 1016 sampai 1022. Berat jenis urin sewaktu 1003 sampai 1030. Dan berat jenis urin pagi hari lebih dari atau sama dengan 1020. Dalam keadaan normal, berat jenis urin siang lebih rendah daripada berat jenis urin pagi. Berat jenis urin yang selalu menetap disebut isosteluria. Keadaan ini dapat terjadi bila faal pemekatan ginjal terganggu. Untuk pemeriksaan berat jenis urin dapat dilakukan dengan hidrometer atau urinometer, refraktometer atau cari celup. Pemeriksaan urin dengan urinometer, bahan pemeriksaannya menggunakan 10-15 ml urin. Alat yang digunakan gelas ukur 25 ml, urinometer, dan kertas saring. Untuk cara pemeriksaannya, masukkan 10-15 ml urin ke dalam gelas ukur 25 ml. Busa yang terbentuk dibuang dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya, masukkan urinometer ke dalam gelas ukur yang telah diisi dengan urin. Kemudian putar urinometer dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk agar urinometer tidak menempel pada dinding gelas ukur. Bacalah berat jenis yang tercantum pada urinometer sesuai dengan tinggi meniskus bawah. Lakukan koreksi suhu. Kemudian kita juga melihat bau urin. Bau urin yang normal disebabkan oleh asam-asam organik yang mudah menguap. Ada beberapa jenis bau urin abnormal. Ada amoniak, aseton, bau busuk, dan lain-lainnya. Kemudian pH urin. Salah satu fungsi ginjal ini adalah untuk mengatur keseimbangan asam basa tubuh melalui ekskresi ion H+ dan reabsorpsi bikarbonat, sehingga pemeriksaan pH urin dapat memberikan gambaran keadaan pH tubuh. Urin normal sendiri mempunyai pH 4,5 sampai 8. Kemudian untuk cara penetapan pH urin dapat menggunakan pH meter atau cari celup. Selanjutnya pemeriksaan mikroskop urin. Cara memperoleh sedimen urin ini, masukkan 7-8 ml urin yang telah dicampur homogen ke dalam tabung sentrifuge. Tabung sentrifuge yang telah berisi urin dipusing selama 5 menit dengan kecepatan 1500 rpm sampai 2000 rpm. Supernatan urin atau cairan bagian atas dibuang dengan satu gerakan yang agak cepat. Kemudian tabung sentrifuge dibiarkan tegak kembali agar cairan yang masih melekat pada dinding tabung akan mengalir kembali ke dasar tabung dan volume cairan sedimen menjadi setengah mililiter. Kemudian kocok tabung sentrifuge untuk meresuspensi sedimen. Teteskan sedimen urin di atas kaca objek dan tutup dengan kaca penutup. Pemeriksaan sedimen urin dilakukan dengan mikroskop cahaya, kondensor diturunkan dan diafragmanya dikecilkan. Pelaporan dilakukan dalam lapangan penglihatan kecil 10x10 dan lapangan penglihatan besar 10x40. Kemudian untuk pemeriksaan protein urin dibagi menjadi semi kuantitatif, kualitatif, dan kuantitatif. Untuk pemeriksaan semi kuantitatif dengan cara turbidimetrik, prinsip pemeriksaannya untuk penambahan asam dan pemanasan urin yang mengandung protein akan menyebabkan terjadinya presipitasi protein. Penilaiannya ini didasarkan pada jenis kekeruhan yang terbentuk. Ada negatif, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Hasil positif palsu pemeriksaan protein urin dapat terjadi bila urin mengandung zat-zat yang menimbulkan kekeruhan dengan penambahan asam. Kemudian pemeriksaan proteinuria dengan penambahan asam sulfosalisilat 20%. Cara pemeriksaannya, ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing diisi dengan 2 ml urin jernih. Ke dalam salah satu tabung ditambahkan 8 tetes larutan asam sulfosalisilat 20% dan campuran dikocok. Bandingkan kekeruhan urin dalam kedua tabung. Bila setelah penambahan asam urin tetap jernih, berarti urin tidak mengandung protein. Bila setelah penambahan asam timbul kekeruhan, campuran tersebut dipanaskan di atas nyala api sampai mendidih dan kemudian dilakukan pendinginan kembali dengan air mengalir.
Bila urin tetap keruh pada pemanasan dan tetap keruh setelah didinginkan kembali, berarti tesnya ini positif, di mana urinnya akan mengandung albumin, globulin, atau keduanya. Bila kekeruhan hilang pada pemanasan dan setelah didinginkan pada suhu 50-60 derajat Celcius, kekeruhan urin timbul kembali, dan urin jernih kembali pada suhu kamar, kemungkinan urin mengandung protein Benz-Jones. Pada keadaan ini diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan urin dengan asam sulfosalisilat sangat peka, tetapi kurang spesifik. Selanjutnya, pemeriksaan proteinuria dengan penambahan asam asetat 6%. Cara pemeriksaannya, masukkan urin jernih ke dalam tabung reaksi sampai 2/3 tabung reaksi terisi dengan urin. Lakukan pemanasan pada lapisan atas urin di atas nyala api sampai mendidih selama 30 detik. Perhatikan kekeruhan yang mungkin timbul pada lapisan atas urin dan bandingkan dengan jernihnya urin lapisan bawah yang tidak dipanasi. Bila tidak terjadi kekeruhan, berarti urin tidak mengandung protein. Bila urin lapisan atas menjadi keruh, kemungkinan urin mengandung protein, kalsium fosfat, atau kalsium karbonat. Pada keadaan ini, pemeriksaan dilanjutkan dengan menambahkan ke dalam urin 3-5 tetes larutan asam asetat 6%. Bila setelah penambahan asam asetat 6% kekeruhan hilang, berarti urin mengandung kalsium fosfat. Bila kekeruhan hilang disertai pembentukan gas, berarti urin mengandung kalsium karbonat. Bila setelah penambahan asam asetat 6% urin tetap keruh, berarti urin mengandung protein. Kemudian, pemeriksaan proteinuria kuantitatif cara SBAT. Cara pemeriksaannya, albuminometer diisi dengan urin jernih sampai garis tanda UR. Tambahkan reagen SBAT sampai tanda RR. Tabung ditutup dan dibolak-balik sebanyak 10-12 kali. Jangan dikocok. Letakkan tabung dalam posisi vertikal. Hasil pemeriksaan dibaca setelah 18-24 jam berdasarkan tinggi atau tebal presipitat yang terbentuk dan dinyatakan dalam gram per liter. Dengan diketahui volume urin, maka dapat ditetapkan ekskresi protein selama 24 jam. Kemudian, pemeriksaan glukosa urin. Ada dua cara reduksi dan cara enzimatik. Pemeriksaan glukosuria dengan cara reduksi atau reagen Benedict. Penilaiannya ini berdasarkan warna yang terbentuk. Ada negatif, di mana warna tetap biru jernih atau sedikit kehijauan dan agak keruh. Kemudian positif 1 terbentuk warna hijau kekuningan dan keruh. Positif 2 terbentuk warna kuning keruh. Positif 3 terbentuk warna jingga atau lumpur keruh. Positif 4 terbentuk warna merah keruh. Kemudian cara pemeriksaannya, masukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml reagen Benedict. Tambahkan 5-8 tetes urin ke dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan 5 ml reagen Benedict. Campur isi tabung dan masukkan tabung reaksi ke dalam penangas air atau air mendidih selama 5 menit. Keluarkan tabung dari penangas air, kocok isi dalam tabung dan baca hasil pemeriksaan berdasarkan warna yang terbentuk. Kadar glukosa minimal yang dapat memberikan hasil positif adalah 0,1% atau 100 mg per desiliter. Kemudian pemeriksaan benda keton urin. Di sini pemeriksaan benda keton urin dengan reagen Rotera. Untuk cara pemeriksaannya, masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 gram reagen Rotera ke dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan urin dan kocok sampai larut. Pegang tabung dalam sikap miring dan tambahkan 1-2 ml larutan amonium hidroksida pekat. Dengan cara meneteskan atau mengalirkan dengan hati-hati melalui dinding tabung sehingga larutan amonium hidroksida pekat berada di lapisan atas cairan dalam tabung. Letakkan tabung dalam posisi tegak dan pembacaan hasil setelah 3 menit. Hasil positif terdapat cincin ungu pada perbatasan cairan. Hasil negatif terdapat cincin coklat pada perbatasan cairan. Kemudian pemeriksaan benda keton urin dengan reagen Gerhardt. Untuk pemeriksaannya, masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Teteskan larutan veriklorida ke dalam tabung sambil mengocok isinya. Jika terbentuk presipitat putih, cairan disaring dengan menggunakan kertas saring. Ke dalam filtrat ditambahkan beberapa tetes larutan veriklorida lagi. Untuk penilaiannya, hasil positif jika terbentuk warna merah anggur. Hasil negatif jika tidak terbentuk warna merah anggur. Pemeriksaan bilirubin urin. Untuk pemeriksaan ini, 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dikocok. Kemudian, perhatikan warna busa yang terbentuk. Urin normal akan timbul busa warna putih atau kuning muda. Jika mengandung bilirubin, busa yang timbul berwarna kuning. Kemudian, tes oksidasi bilirubin atau cara Harrison. Untuk pemeriksaannya, masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 5 ml larutan BaCl2 10%. Campuran dikocok dan kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Presipitat yang terbentuk di atas kertas saring ditetesi dengan reagen Pochet. Penilaiannya, bila urin mengandung bilirubin, akan timbul warna hijau atau biru hijau. Bila urin tidak mengandung bilirubin, setelah ditetesi reagen Pochet, maka presipitatnya ini tetap tidak berwarna.
Kemudian pemeriksaan urobilin nugen urin dengan cara Wallace Diamond. Untuk cara pemeriksaannya sendiri, ke dalam 10 ml urin segar ditambahkan 1 ml reagen Wallace Diamond, biarkan selama 3-5 menit. Pembacaan hasil dilakukan dengan memperhatikan warna merah yang terbentuk. Untuk melihat warna merah yang terbentuk, penilaian dilakukan dengan cara melihat bagian atas tabung ke dasar tabung dengan menggunakan dasar warna putih yang diletakkan pada dasar tabung reaksi. Bila terbentuk warna merah samar-samar, maka percobaannya akan dihentikan. Bila warna merah yang terbentuk jelas, dilakukan urin diencerkan, misal 1/10, 1/20, 1/40, dan seterusnya. Terhadap setiap pengenceran urin tersebut, ditambahkan 1 ml reagen Wallace Diamond dan perhatikan warna merah yang terbentuk. Untuk penilaiannya, dengan mencatat pengenceran tertinggi yang masih memperlihatkan warna merah, dan pengenceran terendah yang tidak memperlihatkan warna merah. Misalnya, urobilin nugen urin 1/80 positif dan 1/190 negatif. Kemudian, pemeriksaan urobilin urin. Cara Schlesinger. Cara pemeriksaannya, ke dalam 5 ml urin yang tidak berfluoresensi ditambahkan beberapa tetes larutan lugol dan biarkan selama 5 menit. Maksud penambahan lugol ini adalah untuk mengoksidasi urobilin nugen menjadi urobilin. Ke dalam tabung reaksi ditambahkan 5 ml reagen Schlesinger. Urin yang telah ditambahkan larutan tadi disaring dengan menggunakan kertas saring dan corong. Perhatikan ada tidaknya fluoresensi hijau yang tampak pada urin yang telah disaring. Lihat dengan latar belakang gelap dan cahaya terpantul. Bila terdapat atau tampak fluoresensi, berarti urin ini mengandung urobilin. Untuk hasil positif, kadar urobilin urin normal. Untuk positif 2, kadar urobilin urin meningkat. Dan hasil negatif, kadar urobilin urin menurun. Selanjutnya, pemeriksaan urin dengan cari celup. Keluarkan strip sesuai dengan yang diperlukan dari botol dan tutup botol kembali rapat-rapat. Periksa strip tersebut apakah ada perubahan warna pada daerah reagen yang menandakan kerusakan, sehingga strip tidak dapat digunakan lagi. Celupkan strip dengan lengkap atau seluruhnya dengan cepat, selama tidak lebih dari 1 detik ke dalam spesimen urin. Keluarkan strip sambil meniriskan bagian tepinya pada mulut tabung, sehingga urin yang berlebihan dapat dihilangkan. Peganglah strip dalam posisi horizontal, agar tangan pemeriksa tidak dikotori oleh tetesan urin. Baca hasil pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan warna yang timbul pada strip dengan standar warna yang terdapat pada botol. Yang terakhir adalah tes kehamilan urin, di mana di sini kita melakukan tes imunologi. Prinsip pemeriksaan ini berdasarkan reaksi antigen dan zat antibodi. Bila sampel urin mengandung HCG, terjadi reaksi antigen zat anti dan membentuk aglutinasi. Aglutinasi terlihat karena adanya partikel lateks. Untuk cara pemeriksaannya, letakkan setetes urin di atas kaca objek. Tambahkan setetes reagen. Kedua bahan dicampur sampai homogen dengan menggunakan batang pengaduk. Pembacaan hasil setelah 2 menit, perhatikan ada tidaknya aglutinasi. Hasil positif terjadi aglutinasi, hasil negatif tidak terjadi aglutinasi. Baik, sekian simulasi pemeriksaan urin dari saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.